saya mau jelasin Shopee lagi, Bu. Iya. Ini Shopee kan mau mengenalkan Shopee dan cara menggunakan aplikasi Shopee itu. Shopee itu kan e-commerce yang terbesar di Indonesia ya. Iya. Pasti banyak peluang buat ngejual produknya Ibu di Shopee karena banyak yang menggunakan, banyak yang beli di Shopee juga, banyak transaksi di Shopee juga. Iya. Di Shopee itu ada kelebihannya, Bu. Yang pertama itu ada fitur live chat. Ibu bisa berkomunikasi dengan pembelinya, mau minta barang berapa misalnya gitu. Misalnya Ibu masih belum goreng gitu ya. Nanya ke pembelinya mau nunggu apa enggak, soalnya masih mau goreng itu bisa nanya juga. Terus produknya Ibu itu bisa ditaruh di pencarian paling atas, tapi itu bayar, Bu, kalau mau naruh produk pencarian di paling atas. Tapi ada juga yang gratis. Shopee menyediakan fitur sundulan untuk maksimal 5 produk sesuai dengan kategori setiap 4 jam sekali gitu, Bu. Terus upload gambar, yang terakhir itu ada upload gambar produk sebanyak mungkin. Ibu bisa upload 9 gambar di Shopee, Bu. Terus keuntungan berjualan di Shopee itu ada gratis ongkos kirim. Shopee memberikan gratis ongkos kirim pada konsumennya. Hal ini sangat menguntungkan bagi pembeli jika dikasih gratis ongkir gitu, Bu. Kan pasti pembelinya tertarik gitu, udah usah ongkir gitu. Iya. Terus yang kedua, bisa terhubung dengan sistem pengiriman paket. Misalnya ada pembeli yang beli ke Ibu ya menggunakan JNE gitu, itu langsung terdeteksi sama JNE gitu, Bu. Jadi Ibu langsung aja nulis kode pengirimannya gitu. Terus ada yang ketiga, modal lebih minimal. Modal lebih minimal kan maksudnya itu Ibu tidak usah nyewa toko gitu, karena kan kalau nyewa toko kan bayar. Iya gitu. Terus ada pangsa pasar lebih luas, bisa menjangkau target pasar yang lebih luas, mulai dari seluruh Indonesia hingga luar negeri. Karena kan penggunanya Shopee banyak dan Shopee juga dapat diakses di luar negeri gitu, Bu. Terus minim resiko kerugian. Hanya dengan membuat barang secukupnya sudah bisa berdagangan dan mendapat keuntungan gitu. Misalnya kalau ada yang pesen gitu, Ibu baru buat. Kalau ada yang pesen itu udah usah buat gitu. Kan lebih hemat. Yang terakhir ya ada transaksi lebih praktis. Tidak perlu mempersiapkan metode pembayaran, cukup input data rekening toko saja dan uang dari penjualan akan masuk ke rekeningnya Ibu. Maksudnya itu kan pembelinya beli ya, itu nanti uangnya bisa langsung masuk ke rekeningnya Ibu gitu. Harus punya rekening ya? Iya, Bu. Terus ada tipsnya untuk berjualan di Shopee ya, Bu, supaya banyak pembelinya gitu ya. Yang pertama, gunakan foto produk yang menarik. Maksudnya itu Ibu ngegambar fotonya yang bagus gitu, Bu, yang bisa menarik pelanggan gitu. Yang kedua, ada beri deskripsi yang jelas. Maksudnya ini jelaskan barangnya Ibu itu seperti apa gitu, kelebihannya apa gitu, Bu. Terus yang ketiga, melayani pembeli dengan baik. Maksudnya harus melayani dengan sangat baik, walaupun konsumennya itu cerewet gitu ya, Bu. Kan kadang ada yang cerewet nanya-nanya tok gitu. Ibu harus memberikan jawaban yang pas gitu terkait produknya Ibu, keripik pisangnya itu. Terus sering memberikan promosi gitu, Bu. Banyak konsumen yang tertarik dengan promosi. Ini juga menjadi salah satu strategi yang dapat menarik pelanggan gitu, Bu. Ada beberapa promo yang mungkin bisa diberikan, mulai dari diskon, hadiah, gratis ongkir gitu tuh, Bu. Terus tetapkan harga terbaik. Kan di Shopee banyak ribuan toko yang juga berjualan keripik pisang. Jadi untuk memenangkan persaingan, Ibu tuh harus bisa memberikan harga yang terbaik gitu, Bu.
Iya, iya. Terus ini Bu, Kualitas lagi kan. iya kualitas terbaik. Hmm. Terus cara membuat akun Shopee ya Bu. Pertama kan harus download itu Shopee dulu, aplikasi Shopee. Setelah itu akan muncul seperti ini Bu, gambar kayak gini. Iya. Ini ada saya, ada daftar gitu kan ya. Nanti pencet tombol daftar itu Bu. Terus habis gitu muncul ini Bu. Nanti Ibu ngisi data diri, nomor telepon, nama, password gitu. Nanti setelah itu bakal langsung tersimpan gitu Bu. Ibu sudah punya akun Shopee berarti gitu. Oh, iya. Terus cara berjualannya itu ya Bu. Ini di saya barusan diklik di saya itu, terus di sini akan muncul toko saya gitu, toko gitu Bu. Iya. Nanti pencet itu langsung buat toko Bu. Terus nanti itu di tokonya itu langsung Bu, langsung bisa menambahkan produknya Ibu, bisa dari fotonya itu, upload fotonya itu bisa dari foto, bisa dari foto langsung, bisa dari galeri gitu Bu. Terus langkah selanjutnya itu melengkapi informasi produk yang akan Anda jual, misalnya nama produknya apa, keripik pisang gitu kan ya Bu. Iya. Terus deskripsi produknya, jelaskan gimana produknya itu Bu, terkait produknya itu. Iya. Terus ada kategori harga, misalnya dari 5.000 gitu sampai 10.000 gitu bisa Bu. Terus stok juga ada, misalnya Ibu nyetok 10 gitu misalnya, itu juga bisa. Terus langsung nanti ada itunya Bu, pengirimannya. Ibu bisa langsung pilih, bisa DME, bisa pos, DMT gitu, bisa tiga-tiganya gitu Bu. Terus setelah itu bisa diklik simpan untuk langsung menjualkan produknya itu Bu. Dan setelah disimpan, produknya akan muncul dengan sendirinya gitu Bu. Ya sudah segitu Bu, cara berjualan di Shopee, cara membuka toko terus berjualan di Shopee. Ya, saya akan ngejelasin Instagram ya Bu. Iya. Instagram ini juga bisa sebagai media penjualan. Media sosial kan mana ya? Dengan jumlah pengguna aktif bulanan Instagram itu mencapai 1 miliar jiwa. Jadi tidak heran jika media berbagi foto ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mempromosikan bisnisnya gitu Bu. Bahkan pelaku bisnis pemula yang seperti Ibu yang tidak online gitu ya Bu, banyak yang berburu cara berjualan di Instagram gitu, karena caranya itu sangat mudah gitu Bu. Lebih mudah. Iya, lebih mudah, cuman ngupload foto gitu udah gitu Bu. Oh, iya. Enak itu ya daripada Shopee. Iya, Shopee kan masih Ribet. punya beberapa. Ada keuntungannya menggunakan Instagram ya Bu. Yang pertama, promosi menjadi lebih mudah. Karena akun bisnis Instagram yang pertama adalah memudahkan promosi untuk produk-produk Ibu. Jadilah kerjasama dengan pihak Instagram untuk mengiklankan produk atau jasa. Jadi Ibu bisa kerjasama sama Instagram gitu ya, untuk Instagram itu bisa mempromosikan produknya Ibu gitu. Yang kedua, jangkauan lebih luas. Akun bisnis Instagram ini lebih unggul dibanding akun pribadi karena jangkauannya luas. Ketika memasarkan produk menggunakan media sosial yang satu ini, orang cenderung lebih tertarik dengan profil bisnis. Akun bisnis terlihat lebih profesional dan menunjukkan dengan jelas tujuan dan profilnya. Maksudnya ini jangkauannya itu banyak gitu Bu, banyak yang menggunakan Instagram, apalagi anak-anak muda zaman sekarang pasti mainnya Instagram gitu Bu. Terus fitur kontak dan alamat. Nah di akun Instagram itu dapat
dapat menuliskan kontaknya ibu, misalnya nomor HP atau alamat, itu juga bisa Bu. Terus adanya informasi kategori bisnis. Kategori ini akan membuat akun terlihat lebih profesional dan secara singkat menyatakan bisnis apa yang sedang ibu jalanin. Ada berbagai pilihan kategori, mulai dari buku dan majalah, merek dan produk, perusahaan atau organisasi, bisnis lokal, musik, dan lain-lainnya. Terus saya akan menjelaskan cara membuat akun Instagram. Yang pertama kan harus download dulu di Play Store gitu kan ya Bu ya. Terus setelah menginstalnya baru ibu buka aplikasi itu. Nah setelah itu klik daftar dengan email atau nomor telepon atau buat akun baru. Lalu masukkan email ibu atau bisa nomor teleponnya juga, atau pilih email atau nomor telepon gitu Bu. Lalu ketik berikutnya, dan ibu juga bisa login dengan menggunakan Facebook gitu kalau ibu punya Facebook, untuk mendaftar menggunakan akun Facebook. Nah setelah itu jika ibu sudah mendaftar dengan email atau nomor telepon, buat nama pengguna, misalnya namanya ibu gitu ya, dan ada kata sandinya juga. Lalu jika sudah simpan, langsung dapat itu sendiri Bu, langsung muncul akunnya sendiri gitu, langsung muncul akun gitu. Gini kan ada berjualan di Instagram juga ada caranya ya Bu. Yang pertama itu kan harus punya akun Instagram. Setelah itu buat akun Instagram profesional khusus untuk bisnisnya ibu gitu. Instagram sendiri mempunyai pilihan untuk mengalihkan akun biasa menjadi akun profesional. Bedanya akun profesional itu ibu bisa menampilkan profil bisnis dan memberikan melalui Instagram AdSense, sedangkan untuk akun yang biasa itu tidak bisa gitu. Sebaiknya ibu memiliki akun profesional meskipun belum memulai untuk promosi dulu. Jadi cara membuat akun profesional, ke profil saya nanti ini ada pengaturan gitu Bu. Nanti pencet pengaturan, terus setelah itu keluar akun gitu, keluar pilihan ini, lalu ibu bisa pencet akun. Setelah itu muncul kategori ini, bisa pencet beralih ke akun profesional gitu saja Bu. Yang kedua itu ada memaksimalkan tampilan profil akun bisnis. Manfaatkan detail-detail yang ada di Instagram untuk memaksimalkan profil akun bisnis, seperti mengupload foto logo brand sebagai foto profil, mencantumkan jargon, mencantumkan kontak yang dapat dihubungi, menampilkan kategori bisnis, mencantumkan link atau website, dan juga memaksimalkan tampilan. Seperti ini contohnya Bu. Profilnya kan menggunakan logo, terus di bionya ini bisa mencantumkan nomor, alamat gitu Bu. Terus setelah itu tulis caption dengan menarik, sama seperti yang Shopee kemarin. Deskripsinya juga harus menarik gitu Bu, agar menarik minat pembeli gitu. Terus gunakan influencer atau selebgram untuk jualan di Shopee. Biasanya pedagang pebisnis sekarang itu menggunakan jasa selebgram gitu. Selebgram itu artisnya Instagram gitu Bu, untuk mempromosikannya biar cepat laku gitu. Soalnya kan kalau selebgram ini banyak pengikutnya gitu, terkenal gitu di Instagram gitu Bu. Ya cukup sekian Bu. Selanjutnya saya mau menjelaskan Facebook ya Bu. Facebook itu banyak pelaku usaha yang menggunakan Facebook untuk berbisnis itu. Karena Facebook itu paling banyak penggunanya dibanding media sosial yang lain, dibanding Instagram kemarin gitu Bu. Kalau usaha mikro kecil menengah
usaha mikro kecil menengah UMKM gitu ya Bu. Facebook itu sangat cocok untuk berjualan gitu Bu. Di Facebook itu targetnya mulai dari usia 19 tahun gitu Bu. Di Facebook itu ada tips berjualannya juga Bu. Yang pertama itu jualan di Facebook melalui fitur marketplace. Marketplace ini mirip dengan Shopee, Tokopedia gitu Bu. Karena di sana disajikan kayak nama penjualnya, kayak ada gambarnya gitu Bu, ada deskripsinya juga gitu. Terus yang kedua, manfaatkan grup jualan. Di Facebook juga ada grupnya Bu. Itu pernah punya Facebook? Di Facebook itu juga ada grupnya, ibu juga bisa jualan di grup itu gitu Bu. Terus yang ketiga ada tampilkan foto-foto yang benar-benar orisinil dan bagus. Maksudnya itu ibu ngefoto produknya itu harus benar-benar bagus gitu Bu. Iya, nanti Bu, minggu selanjutnya tak nanti. Terus gunakan layanan Facebook Ads. Facebook ini menyediakan layanan Facebook Ads yang pasti memberikan hasil yang lebih optimal dan cara jualan di Facebook dari cara jualan Facebook lainnya. Selama punya modal yang cukup, selama itu bisa mencetak untung dengan menggunakan layanan Facebook ini. Yang selanjutnya ada selalu respon pesan-pesan dari pembeli, seperti yang sudah kemarin kayak Shopee, Instagram gitu Bu, harus baik ke konsumennya gitu Bu. Terus kenapa harus berjualan di Facebook gitu ya Bu? Itu ada alasannya. Yang pertama, Facebook itu memiliki tools yang lengkap, memiliki halaman yang lengkap untuk mengumpulkan polling, setting update status otomatis, share gambar, dan ada juga tools lain yang terintegrasi dengan fanspage sehingga tampilan fanspage bisa seperti toko online lainnya. Yang kedua itu iklan lebih mudah disetting dengan demografis. Terus yang ketiga, konsumen lebih mudah dijangkau karena kan banyak pengguna Facebooknya di sana Bu. Nah ini ada cara membuat akun Facebook. Yang pertama buka www.facebook.com, itu bisa di web, terus atau bisa di aplikasinya langsung buka Bu. Terus habis itu muncul kayak gini Bu, gambar kayak gini. Nah setelah itu isi dah Bu, nama depan, nama belakang, email gitu Bu, langsung isi. Setelah itu klik daftar di sini, mendaftar. Setelah itu baru selesai buat Facebook Bu. Terus tidak sampai di situ, Facebook juga kan ada tokonya. Nah cara membuat toko di Facebook ini pertama ya Bu, harus pakai Facebook versi terbaru. Terus buat halaman itu di sini Bu, kayak gini. Ya. Terus setelah itu bisa menambah bagian toko seperti ini Bu. Itu gambarnya. Iya. Tuh bisa tambahkan toko gitu Bu. Setelah itu pilih penghasilannya, kan di Indonesia pakai rupiah, ya ini ada rupiah Indonesia gitu. Setelah itu menata dagangan. Setelah proses selesai, maka tinggal menata dagangan yang dipilih tanda plus, bisa menambahkan produknya Ibu di sini gitu Bu. Terus ada bisa Bu, tertera harganya juga. Nah setelah itu langsung bisa diupload gitu Bu. Ya sudah, kalau Facebook cuma segitu Bu. Terakhir saya mau menjelaskan WhatsApp Business ya Bu. WhatsApp Business ini aplikasi yang sangat berguna untuk yang memiliki usaha, misalnya UMKM gitu ya Bu. WhatsApp ini berbeda dengan WhatsApp Business ini berbeda dengan WhatsApp biasa Bu. Ibu kan punya WhatsApp biasa ya? Kalau WA, Pak, WA. Kalau WA itu logonya itu telepon, tapi kalau WhatsApp Business, WA Business ini logonya B gitu Bu, huruf B besar. Ya perbedaan WhatsApp WA biasa sama WA Business itu
terletak pada logonya. Kalau WA biasa kan gagang telepon kayak gini tuh Bu. Kayak gini kan gagang telepon ya Bu. Iya, iya. Tapi kalau WA bisnis itu tulisan B besar gitu logonya. Terus profil yang membedakan itu yang kedua ada profil. Aplikasi WA bisnis ini terdapat fitur profil yang bertujuan agar pelanggan lama ataupun baru mengetahui informasi tentang bisnis. Misalnya ada deskripsinya gitu Bu, kayak grup-grup gitu Bu. Iya. Yang kedua nama akun pengguna. Aplikasi ini selain menggunakan nomor ponsel, ada juga dapat menambahkan nomor telepon rumah atau kantor gitu Bu. Buat yang punya perusahaan-perusahaan besar gitu bisa Bu. Selanjutnya itu ada pengelompokan pesan atau label. Pengelompokan pesan yang terdapat pada aplikasi ini antara lain prospek, pesan baru, menggunakan bayaran, terbayar, dan pesan selesai. Terus ada fitur pesan otomatis. Misalnya ada yang ngechat ibu gitu ya, nanti itu langsung bisa ngirim sendiri gitu Bu, sebelum ibu ngebales gitu. Terus selanjutnya cara menggunakan WhatsApp Business. Yang pertama kan download dulu di Play Store. Terus masuk dengan menggunakan kode negara Indonesia kan +62 gitu ya Bu. Terus penamaan akun seperti buat WhatsApp biasa gitu Bu, melengkapi profil, deskripsinya gitu Bu, jam kerja, email misalnya jam 9 malam tutupnya gitu Bu. Terus melengkapi form pada fitur pesanan gitu. Terus selanjutnya alasan menggunakan WhatsApp Business. Kenapa harus menggunakan WhatsApp Business? Karena lebih menjalin komunikasi yang baik. Karena kan WhatsApp lebih mudah kan ya Bu ya daripada yang lain. Terus mempromosikan produk lebih mudah. Kenapa mempromosikan produk lebih mudah? Karena hanya dengan buat story gitu Bu, mempromosikannya gitu. Terus yang terakhir itu manfaat WA bisnis untuk pelanggan usaha. Menggunakan WA bisnis ini merupakan hal yang baik untuk mendapatkan peluang yang besar pada bisnis yang dijalankan dengan fitur-fitur yang dimiliki. Karena fitur-fitur itu kan WA-nya itu kan lebih gampang digunakan gitu Bu, kayak WA biasa itu gitu. Iya, kayak WA biasa itu. Iya, kan lebih gampang itu Bu. Iya gitu Bu. Manfaatnya itu karena WA kan banyak yang menggunakan gitu Bu. Kalau Facebook kan masih jarang-jarang yang menggunakan, apalagi Instagram gitu Bu. Kalau WA kan rata-rata banyak yang menggunakan gitu. Jadi lebih mudah gitu Bu. Ya segitu dulu penjelasan dari saya Bu. Jadi WA bisnis itu. Iya. Iya.